Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita mulai lagi belajarnya hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada pertemuan 1 kita sudah belajar yaitu bagaimana cara membaca alat ukur listrik, mulai dari ampermeter dan voltmeter. Kemudian kita juga sudah menentukan bagaimana cara menentukan nilai hambatan listrik yang berfungsi sebagai penghambat arus. Yang pertama, kemarin menentukan nilai hambatan listrik bergantung pada panjang dan luas penampang. Yang kedua, berdasarkan hukum Ohm, di mana besarnya hambatan itu bernilai konstan, bahwa besarnya R sama dengan V per I. Sekarang, berdasarkan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, setiap alat elektronika pasti punya hambatan listrik. Maka sesuai dengan kebutuhan kita, maka hambatan itu bisa kita susun dia, baik secara seri, paralel, atau secara gabungan. Maka pertemuan kita hari ini, kita akan membahas yaitu mengenai susunan hambatan listrik. Susunan hambatan, atau istilah hambatan kata ibu kemarin resistor ya. Yang pertama adalah hambatan bisa disusun secara seri. Misalnya sekarang ibu punya beberapa buah hambatan yang ibu susun dia secara seri, ibu hubungkan dia dengan sumber tegangan arus searah atau arus DC. Di sini ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Karena rangkaian kita sudah tertutup, maka di sini akan mengalir yang namanya arus. Nah, maka pada saat hambatan disusun seri, maka arus yang mengalir atau syarat hambatan disusun secara seri. Yang pertama, arus pada masing-masing hambatan adalah sama. Arus pada masing-masing hambatan adalah sama, di mana besarnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Di mana I1 itu? I1 itu ada pada hambatan 1, I2 ada pada hambatan 2, dan I3 ada pada hambatan 3. Sementara I total yang mengalir pada hambatan kita sama besarnya dengan I1, I2, I3. Kemudian di sini ada tegangan pokoknya. Maka setiap hambatan juga ada di sini nanti V1, V2, V3. Maka syarat keduanya bahwa besarnya tegangan yang kita pasang di sini merupakan jumlah besarnya tegangan pada masing-masing hambatan. Kalau misalnya tegangan yang kita pasang 6 volt, berarti pada hambatan 1 tegangannya tidak 6 volt. Pada hambatan 2 juga tidak 6 volt, tidak pula 6 volt. Pada hambatan 3 juga tidak pula 6 volt. Tetapi jika arus yang mengalir pada rangkaian kita misalnya I-nya adalah 2 ampere, maka I pada R1 juga sama dengan 2 ampere. I pada R2 sama dengan 2 ampere, dan I pada R3 juga sama dengan 2 ampere. Maka sekarang kita mau mencari adalah hambatan pengganti. Kita mau cari sekarang adalah hambatan pengganti. Setelah kita tahu sekarang syaratnya bahwa besarnya tegangan itu tadi, besarnya tegangan sumber sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Kita kembalikan pada hukum Ohm, bahwa besarnya V nilainya sama dengan I kali R. Masukkan. I kali R akan sama dengan I1 kali R1 tambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Konsep tadi bahwa arus pada masing-masing hambatan sama dengan arus total, maka kita coret I-nya semuanya. Nah, maka besarnya hambatan pengganti itu akan sama dengan R1 tambah R2 ditambah dengan berapa besarnya hambatan yang kita susun dia secara seri. Nah, ini dia yang pertama adalah bahwa hambatan kita susun secara seri, maka hambatan penggantinya otomatis lebih besar daripada hambatan yang masing-masing kita susun. Misalnya hambatannya kita susun 2, 3, 5. Maka otomatis hambatan penggantinya pasti lebih besar dari 2, lebih besar daripada 3, lebih besar daripada 5, karena hambatan penggantinya merupakan jumlah ketiga hambatan yang ada, yang nilainya sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tadi, atau sama dengan 10 ohm. Kemudian yang kedua, ada lagi susunan hambatan kita
adalah paralel. Sekarang, kalau misalnya Ibu susun sekarang, ada 3 buah hambatan Ibu susun dia secara paralel. R1, R2, R3. Maka, kita hubungkan dia dengan sumber tegangan arusnya adalah arus DC atau arus searah. Maka di sini akan mengalir yang namanya arus. Nah, di sini ada V. Maka syarat pertamanya bahwa pada hambatan 1 pada I1 ada I2 pada hambatan 2, ada I3 pada hambatan 3. Maka arus yang mengalir total itu nilainya akan sama dengan jumlah arus pada hambatan 1 ditambah dengan jumlah arus pada hambatan 3. Nah, kemudian di sini ada tegangan. Maka di sini akan ada V3, ada V2, ada V1. Maka syarat keduanya adalah besarnya tegangan yang kita pasang di sumber akan sama dengan tegangan pada hambatan 1, sama dengan tegangan pada hambatan 2, sama dengan tegangan pada hambatan 3. Jika tegangan di sini kita pasang misalnya 6 volt, maka otomatis tegangan pada masing-masing hambatan itu sama dengan 6 volt. Sementara jika arus di sini mengalir 2 ampere yang di sini, maka belum tentu arus yang mengalir pada hambatan 1, 2, 3 tidak 2 ampere, tetapi jumlah ketiga arus itu yang sama dengan 2 ampere. Maka sekarang, kalau kita kembalikan lagi pada hukum Ohm, nah, bahwa besarnya I sama dengan V per R. Maka Ibu kembali, I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah I3. V per R sama dengan V1 per R1 tambah V2 per R2 ditambah dengan V3 per R3. Karena tegangannya tadi kita sudah sepakat sama, maka kita dapatkan 1 per hambatan pengganti paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah berapa R yang kita pasang. Nah, kalau misalnya 1 per RP-nya kamu dapatkan baru 2 per 3 ohm. 2 per 3. Maka belum ini hambatan pengganti. Maka hambatan pengganti susunan paralel sama dengan 3 per 2. Nah, ini dia apabila hambatan kita susun dia secara seri dan paralel. Kemudian yang ketiga lagi pada susunan hambatan kita yang ketiga adalah hambatannya susunannya adalah seri dan paralel. Nah, atau istilah lainnya adalah susunan hambatan kita itu adalah gabungan. Nah, untuk susunan hambatan gabungan, kalau misalnya ada contoh soal yang paling sering muncul, ini contoh soalnya yang paling sering sekali muncul. Nah, Ibu punya hambatan R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Nah, maka untuk menyelesaikan susunan hambatan ini, kita susun dia atau kita baca dari belakang dulu. Dari belakang kita baca yang pertama, R3, R4, dan R5 ini susunannya adalah seri. Maka kita akan dapatkan RS1 sama dengan R3 tambah R4 tambah dengan R5. Maka gambar rangkaian Ibu akan berubah menjadi, ini dia, ini ada R1, R2, R6, dan RS seri. Nah, antara R2 dan RS1 seri, RS1 ini susunannya paralel. Maka kita bisa cari bahwa 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per RS1. Berikut. Ada lagi, gambar rangkaian kita akan berubah lagi lebih sederhana lagi. Berarti rangkaian kita terdiri dari 6 buah hambatan. Tinggal lagi adalah 3 buah hambatan R6. Maka R total kita akan sama dengan R1 tambah R6
6 ditambah dengan R paralel. Jika seandainya hambatan kita susun dia secara seri dan paralel. Nah, itu dia Ananda untuk hambatan yang disusun secara seri dan paralelnya. Maka sebagai tugas satunya, nah, tugas satunya ini dia, jika 4 buah hambatan masing-masing bernilai 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Tentukan hambatan pengganti arus pada masing-masing hambatan dan tegangan pada masing-masing hambatan jika dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar 10 volt jika hambatan A disusun seri, B disusun paralel. Nah, ini dia tugas satu kita ya Nana ya. Kemudian jika hambatan sudah kita susun dia secara seri dan paralel atau gabungan, kita juga bisa lagi menyusun adalah susunan sumber tegangan. Susunan sumber tegangan atau istilah lainnya gaya gerak listrik. Ingat ya, pada susunan sumber tegangan biasanya kita menggunakan sumber tegangan itu dengan simbol V, ini juga sama dengan E. Nah, sekarang yang pertama, kita akan susun dia secara seri. Kalau misalnya kita susun dia secara seri, berarti di sini ada beberapa sumber tegangan yang kita susun secara seri. Ada E1, ada E2, ada E3, ada E4. Di sini ada hambatan dalam 2, dan hambatan dalam 3. Biasanya hambatan dalam ini nilainya besar dari 0, kecil sama dengan 1. Nah, maka apabila hambatan sumber tegangan yang kita susun dia secara seri, maka otomatis E total seri itu akan sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 tambah dengan E4 ditambah dengan berapa GGL yang kita pasang secara seri. Kemudian hambatan dalam penggantinya akan sama dengan R1, R2, tambah R3, tambah R4-nya. Kemudian berikutnya lagi, kita bisa pasang sumber tegangan itu secara paralel. Nah, maka jika dia secara paralel, maka kalau paralel ini yang terbayang bagi kita susunannya adalah baterai senter kita. Nah, di sini ada E1, ada E2, ada E3, R1, R2, R3. Maka konsepnya, tegangan pengganti paralel itu nilainya sama dengan E1, sama dengan E2, sama dengan E3. Jika kita pasang dia tegangannya misalnya 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt kita pasang seri. Maka tegangan penggantinya, sumber GGL penggantinya lah 2 volt. Tidak sama dengan 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 tidak. Tetapi nilainya adalah sama. Sementara hambatan dalam penggantinya sama dengan 1/R1 tambah 1/R2
ditambah 1/3 ditambah berapa sumber tegangan yang kita pasang secara paralel. Nah, bisa juga ini secara seri paralel, bisa. Berarti kalau secara seri paralel, kita selesaikan dia per baris dulu. Misalnya, kalau dia secara seri paralel. Nah, kalau menyusun ini otomatis tuh kita mau susun dia tuh jumlahnya sama ya. Serinya tuh harus sama dengan paralel. Gak mungkin kita susun satu di atasnya misalnya 2. Di bawahnya misalnya kita susun dia 3. Otomatis tidak. Nah, maka misalnya ini sekarang ada E1, ada E2, ada E3, ada E4, E5, E6, E7, E8, dan E9. Otomatis pada saat kita bayangkan jika kamu masang baterai senter atau baterai jam dinding di rumah kamu, gak mungkin kan E1-nya 1 volt, E4-nya 2 volt, itu besar kecil baterainya nggak nyambung dia. Maka otomatis bahwa hambatan atau sumber tegangannya E1 itu pasti sama sampai dengan E9-nya. Maka nilainya Ibu anggap sama dengan 2 volt. Maka untuk mencari berapa E totalnya, maka untuk mencari tegangan penggantinya, kita cukup diwakili oleh satu saja. Di sini kan ada baris 1, ada baris 2, ada baris 3. Cukup diwakili oleh satu baris saja. Berarti kita lihat baris 1 saja. Baris 1 itu kan ada susunannya seri. Dia susunannya seri, ada 3 sumber tegangan. Ada 3 sumber GGL. Berarti kita bisa langsung aja 3 dikali 2 akan sama dengan 6 volt. Berapa E totalnya? Jika ditanya E total kan otomatis E1, pengganti 1, E seri 1 akan sama dengan E seri 2 akan sama dengan E seri 3 yang nilainya sama dengan 6 volt. Nah, berarti berapa E total kita? E total kita bisa diwakili oleh ES1, bisa diwakili oleh S2, bisa diwakili oleh S3 yang nilainya sama dengan 6 volt. Nah, ini dia untuk susunan sumber tegangan atau yang kita namakan istilahnya dengan susunan sumber GGL. Nah, mudah-mudahan sampai di materi ini Ananda Ibu bisa semuanya paham ya untuk menentukan hambatan atau susunan hambatan penggantinya. Berikut lagi kita mau masuk lagi yaitu pada hukum Kirchhoff. Nah, pada hukum Kirchhoff ini yang kita yang kita hubungkan di sini atau yang akan kita cari di sini adalah besarnya arus yang mengalir pada rangkaian. Adalah kita menentukan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian. Ini yang mau kita tentukan, mengalir pada rangkaian. Nah, ini yang mau kita cari pada hukum Kirchhoff ini. Maka pada hukum Kirchhoff ini sekarang kita mau menentukan bahwa berapa arus yang mengalir pada rangkaian. Syaratnya pasti rangkaian kita sudah rangkaian tertutup. Maka di sini ada yang pertama adalah hukum 1 Kirchhoff. Nah, pada konsep hukum 1 Kirchhoff, biasanya hukum 1 Kirchhoff ini berlaku adalah pada rangkaiannya adalah rangkaian bercabang. Terjadinya adalah pada rangkaian bercabang. Atau kalau misal rangkaian bercabang itu rangkaiannya bentuknya apa? Biasanya paralel. Maka kalau misalnya di sini Ibu punya beberapa buah arus yang masuk titik percabangan P. Misalnya sekarang ada arus Ibu, misalnya sekarang kamu perhatikan ada 5 arus Ibu, perhatikan tanda panahnya. Nah, I1, I2, I3, I4, dan I5. Apa bunyi hukum 1 Kirchhoff? Jumlah arus yang masuk titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Perhatikan tanda panah Ibu, yang tanda panahnya menuju titik P, kita namakan dia dengan arus masuk. Siapa arus masuknya? Arus masuknya ada I1, ada I3, ada I5. Siapa arus yang keluarnya? Bahwa arus yang keluarnya, perhatikan pula tanda panah yang keluar dari titik P.
Siapa? Ada I2 ditambah dengan I4. Maka kalau kita kembalikan lagi pada konsep hukum 1 Kirchhoff, maka jumlah antara I1 tambah I3 tambah I5 nilainya akan sama dengan I2 ditambahkan dengan I4. Kalau misalnya jumlah arus I masuk kita misalnya sama dengan 10 ampere, berapa jumlah arus yang keluar? Otomatis juga sama dengan 10 ampere. Nah, ini dia untuk rangkaian hukum Kirchhoff 1 kita. Maka sebagai tugasnya sekarang kita akan menerapkan adalah bagaimana cara menentukan jumlah arus yang masuk dan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan. Maka kalau misalnya sekarang Ibu punya beberapa buah rangkaian hambatan. Nah, misalnya ini sekarang adalah hambatan Ibu. Ada R1, ada R2, ada R3, ada R4. Ya. Sekarang kita hubungkan dia dengan sumber tegangan DC. Ini besarnya sama dengan 2 ohm. Ini besarnya sama dengan 1 ohm. Ini besarnya sama dengan 3 ohm. Ini besarnya sama dengan 6 ohm. Ibu hubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Sekarang yang Ibu tanya. Yang ditanya pada sumber atau yang ditanya di sini. Yang pertama adalah hambatan pengganti. Hambatan pengganti total. Nah, yang kedua, arus total yang mengalir pada rangkaian. Arus total yang mengalir. Yang ketiga yang Ibu tanya, I pada R1, I pada R2 dan R3, kemudian I pada R4. Anggap ini I1, I2, dan I3. Kenapa Ibu gunakan I1, I2, I3? Karena kita kan punya 3 baris ya. Maka untuk hambatan pengganti, arus total yang mengalir, kemudian arus yang mengalir pada R1, arus yang mengalir pada R2, dan arus yang mengalir pada R4-nya. Berapa besarnya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan tersebut? Nah, berarti Ananda dari awal kita sudah membahas bagaimana cara menentukan hambatan pengganti. Kita juga sudah membahas bagaimana cara menentukan sumber tegangan pengganti, seri dan paralel. Hati-hati dengan yang kita cari tadi. Kemudian kita sudah menentukan hukum Kirchhoff 1, di mana pada hukum Kirchhoff 1 kita sudah bisa mendapatkan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian bercabang, bahwa jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bercabang I1 akan sama atau jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang kita mau lanjut lagi dengan hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 kita yang pertama dulu untuk rangkaian satu loop. Nah, kalau misalnya pada rangkaian satu loop, perhatikan gambar Ibu ya Nanda ya. Nah, di sini ada E1, ada E2, ada E3, ada R1, ada R2, ada R3, R4, dan R5. Perhatikan gambar. Kalau dilihat dari gambar, maka sekarang dilihat dari gambar ini. Berarti rangkaian kita hanya satu loop. Kalau rangkaian kita satu loop, berarti pada rangkaian kita akan mengalir arusnya cuma satu. Artinya apa? Arus pada hambatan 1 akan sama dengan arus pada hambatan 2, sama dengan arus pada hambatan 3, sama dengan arus pada hambatan 4, dan arus pada hambatan 5. Maka syaratnya sekarang otomatis apa? Rangkaian sudah rangkaian tertutup. Maka kata hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah arus dikali dengan hambatannya ditambah dengan jumlah sumber GGL nilainya sama dengan 0.
Kenapa sama dengan 0? Karena kita katakan dia sama dengan 0, karena rangkaian kita itu kan tertutup dia. Maka sekarang inilah konsepnya untuk menentukan besarnya atau yang dikatakan dengan hukum Kirchhoff 1. Maka sekarang kalau dari gambar itu bagaimana caranya kita menentukan nilai arus? Maka sekarang kita bisa menentukan nilai arus yang mengalir. Menentukan arus yang mengalir pada hambatan. Kita bisa menentukan berapa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian kita. Nah, maka langkah pertama digambarkan tidak ada ini. Berapa A, di mana kita mau jalan, nggak ada ini. Maka ibu bikinkanlah dulu. Ini misalnya titiknya A. Ini titiknya B. Ini titiknya C. Ini titiknya D. Maka untuk menentukan kita sudah punya titik A, B, C, D. Maka syaratnya adalah kita harus berjalan dari A ke B, ke C, ke D, harus kembali ke A. Bu, saya nggak mau dari BA, Bu. Saya mau berjalan dari B. Boleh. Boleh berjalan dari B ke C, ke D, ke A, kembali ke B. Bu, saya dari B-nya nggak mau ke C, saya mau ke A. Boleh. Berjalan sekarang dari B ke A, ke C, dari B, A, D, C, harus kembali ke A, ke B. Kenapa harus kembali ke B? Karena rangkaian kita adalah rangkaian tertutup. Kalau kamu nggak kembali ke B, berarti kamu tidak bisa menentukannya. Maka konsepnya sekarang, bagaimana cara menentukan besarnya arus? Kita kembali untuk mencoba ini dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 ya. Bahwa konsepnya tadi sigma I dikali dengan R ditambah sigma GGL nilainya sama dengan 0. Maka berjalanlah sesuka hati kemana kamu mau. Kalau ibu mau berjalan ke sini sekarang, Bu, boleh saya coba yang lainnya? Boleh. Maka sekarang, pada saat kamu berjalan dari A ke B, perhatikan siapa yang ketemu pertama. Ternyata ketemu pertama adalah E1. Garis E1 itu garis apa? Panjang. Berarti kalau panjang sumber tegangannya tadi apa? Positif. Maka tuliskan E1. Nah, setelah ketemu dengan E1, siapa lagi ketemu? R1. Setiap ketemu R, kalikan dia dengan I. Nah, setelah itu siapa lagi ketemu? Ada E2, Bu. Ketemunya garis pertamanya siapa? Pendek. Berarti jika pendek, nilainya negatif. Lihat Anda ya. Sudah sampai kita dari A ke B. Langsung B ke C. B ke C ketemunya adalah hambatan. Setiap ketemu hambatan, dikalikan dengan R2. Dikalikan dengan I. Selesai B ke C. C ke D. C ke D ketemunya adalah sumber tegangan, Bu. Pendek dia. Jika pendek dia, berarti tadi nilainya apa kata Ibu? Negatif ya. Kita tulis kurang E3. Ketemu lagi dengan R3. I kali R3. Ditambah I kali R4. Ditambah I kali R5. Sama dengan 0. Sudah ketemu dia semuanya, udah kembali kita ke A ya. Maka sekarang kita bisa menentukan berapa besarnya I. Maka kita coba sekarang untuk menentukan besarnya I. Bahwa E1 dikurang E2 dikurang E3 ditambah dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3 ditambah dengan R4 nilainya sama dengan 0. Maka kalau misalnya Ibu bikin sekarang, kita bisa menentukan berapa besarnya I, otomatis kita bisa menentukan besarnya I-nya. Dengan cara I akan sama dengan min E1 tambah E2 tambah E3. Ibu bawa dia ke ruas kiri ya. Dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Nah, kita dapatkan besarnya I. Seandainya nanti pada saat kamu berjalan dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A,
dapat nilai arusnya bernilai positif. Maka jika dia bernilai positif, berarti kamu tinggal kasih tanda panah ini aja lagi, ini I-nya. Nah, ini I-nya. Tetapi kalau misalnya dia arusnya adalah dari A ke B ke C ke D ke A itulah bernilai positif, kamu sudah benar. Tetapi pada saat berjalan dari A ke B ke C ke D ke A, berarti arusnya bernilai negatif. Maka kita bisa menentukan mana arah arus dari rangkaian, maka arah arusnya dari rangkaian kita itu otomatis adalah dari A ke D ke C ke B baru ke A. Nah, ini dia jika seandainya arusnya bernilai negatif. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham untuk menentukan besarnya arus pada hukum Kirchhoff 2 ya. Maka sekarang, pada rangkaian ABC, A, B, C, D, A, berarti kita bisa menentukan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian kita. Dengan cara yang Ibu tentukan tadi dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Bahwa sigma I kali R akan sama dengan tambah dengan sigma sumber GGL, nilainya sama dengan 0. Berjalannya boleh kemana saja, Bu? Boleh. Syaratnya, di mana awal berjalan, harus pulang lagi ke sana. Tidak boleh berjalan pertama teh dari A sampai aja ke D, nggak boleh. Dari A teh berjalan sampai aja ke B, nggak boleh. Nah, sekarang kita akan bisa menentukan lagi. Di sini ada istilahnya adalah tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu yang mana? Kalau misalnya dari A ke B, di sini kan ada sumber tegangannya 2, E1, E2, ada hambatan. Maka tegangan jepit di AB itu adalah tegangan jepit yang ada atau tegangan yang ada pada garis AB. Atau tegangan jepitnya bisa tegangan jepit yang ada pada garis BC. Bisa juga tegangan jepitnya yang ada pada garis AC, atau kita namakan dia dengan VAC. Berarti untuk menentukan tegangan jepit itu, berarti rangkaian kita itu kita putuskan dia. Berarti tegangan jepit AC. Berarti tegangan jepitnya adalah tegangan jepit dari A ke C. Atau misalnya tegangan jepitnya adalah tegangan jepit AC. Tegangan jepit AC itu yang mana? Dari A ke B ke C, atau bisa dari A ke D ke C. Ingat arah arus kembali. Kalau arah arusnya tadi sudah positif, berarti ABC-nya kita bisa cari ABC-nya dengan positif. Atau supaya mudah, kita coba dengan soalnya berupa angka-angka ya. Atau kita masuk dulu sebentar. Berarti tegangan jepit itulah tegangan yang ada pada rangkaian yang sudah kita buka. Bisa tegangan jepit misalnya VAC. VAB lah dulu. Dari mana VAB itu? Berjalan dari A ke B. Siapa ketemu? Maka besarnya VAB kita akan sama dengan ketemu kita pertama tadi kan dengan E1 positif. Maka kita bikin VAB-nya sama dengan E1 ditambah I kali R1 dikurang dengan E2. Pada saat kamu berjalan dari A ke B. Berarti pada saat berjalan dari A ke B, kita masukkan VAC-nya ini, VAB-nya ini. Boleh lagi kita menggunakan VAB itu berjalannya dari A ke D, ke C, ke B. Siapa ketemu pada saat berjalan dari A ke D ke B, C? Maka ketemu misalnya IR5. Maka VAB-nya sama dengan I kali R5. Terus siapa lagi ketemu lagi? Kita cek lagi. I kali R4 tambah I kali R4 ditambah I kali R3 ditambah E3 ditambah I kali R2. Ini dia VAC-nya. Seharusnya pada saat kita menentukan tegangan jepit dari A ke B, berarti kita bisa menentukannya pada saat itu dari A ke B, bisa dari A ke B, bisa dari A, D, C, B. Nah, berarti nanti kita akan mendapatkan dengan menggunakan perjalanan yang sama seperti ini, maka besarnya arus VAB untuk dua ini nilainya adalah sama. Tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama gimana, Bu? Berarti salah.
Nah, sekarang kita coba dengan contoh soalnya. Supaya Ananda lebih paham, kita coba contoh soalnya. Misalnya sekarang Ibu punya, ini dia. Ibu punya beberapa buah hambatan dan beberapa buah sumber tegangan yang Ibu pasang pada sebuah persegi panjang. Nah, ada R1, ada E1, ada R2, ada R3, ada E2, ada R4, ada E3, ada R5, R5 ya, ada R6, ada R7. Nah, ini misalnya 2 ohm, ini misalnya 3 ohm, ini misalnya sama dengan biar aja sesuka hati kita aja ya, misalnya 1 ohm, ini misalnya sama dengan 4 ohm, ini misalnya sama dengan 6 ohm, ini misalnya sama dengan 2 ohm lagi lah, ini misalnya sama dengan 1 ohm, ini misalnya sama dengan 10 volt, ini misalnya sama dengan 20 volt, ini misalnya sama dengan 24 volt. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah, di sini adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, sekarang kalau rangkaiannya satu loop, kata Ibu tadi, berarti arusnya sama semuanya. Arus di R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama sampai R7-nya. Maka langkah pertama kamu adalah bikin dulu nama persegi panjangnya A, B, C, D. Nah, sudah ada A, B, C, D. Berjalan sesuka hati. Berjalan boleh dari A, B, C, D, boleh dari B, C, D, A, boleh sesuka hati. Maka Ibu berjalan aja yang mudah aja. A, B, C, D, A. Nah, maka kita gunakan hukum Kirchhoff 2, sigma I kali R ditambah sigma GGL, nilainya sama dengan 0. Berjalan sekarang dari A ke B. Nah, maka pertama ketemu adalah R1. Setiap ketemu dengan R1, kata Ibu, kalikan dengan I. I-nya kan panjang, berarti ditambah dengan E1. Ditambah I kali R2. Ditambah, siapa lagi ketemu? R3. I kali R3 dikurang E2. Kenapa kurang? Karena kita ketemu pertama pendek ya. Ditambah I kali R4 dikurang E3 ditambah I kali R5 tambah I kali R6 tambah I kali R7, ini yang sama dengan 0. Bu, kok nggak di belakang mana sama dengannya? Kan boleh aja, supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Maka E1 kurang E2 kurang E3 ditambah I kali R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7 sama dengan 0. 10 dikurang E2 kita berapa tadi? 20 dikurang 24 ditambah I kali R1 kita tadi berapa? R1 kita 2, 3, 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah berapa lagi? R7 kita 1 ya. 1 sama dengan 0. Cek angka-angka kembalian Anda ya. 2, 3, 1, 4, 6, 2, 1. 2, 3, 1, 4, 6. Dah, oke. 10 kurang 20 min 20 dikurang dengan 24 berarti min 34.
min 34 ditambah I kali 2 tambah 3, 5, 6, 10 10 ditambah dengan 9 ya. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6 6 tambah 4, 10 16, 19 berarti 19 sama dengan 0. Maka besarnya I kita sama dengan 34/19 ampere. Kemana arah arus? Arah arusnya adalah dari A ke B, ke C, ke D, ke A. Maka kita bikin lagi tanda panahnya. Nah, ini arah arus kita berjalannya. Nah, ini arah arus kita. Nah, selesai. Ini adalah arah arusnya. Sekarang seandainya ibu tanya, berapa besarnya tegangan AB atau tegangan jepit AB? Pada saat ibu menanyakan berapa besarnya tegangan jepit AB, nah, berarti kamu tinggal mencari aja bahwa besarnya VAB itu bisa berjalan dari A ke B. Pada saat berjalan dari A ke B, nilai arus bernilai positif. Bisa berjalan dari A ke D, ke C, ke B, tetapi nilai arus bernilai negatif. Kita coba sekarang berjalan kita dari A ke B ya, untuk membuktikan sama tidak. Tadi kata ibu kan sama. Sekarang VAB-nya berjalannya dari A ke B. Maka besarnya VAB sama dengan I kali R1. Ayo kita lihat ke atas lagi gambarnya. Nah, siapa ketemu R1 kan? Kemudian E1 dan R2. Kemudian ditambah dengan ditambah E1 ditambah I kali R2. Atau I-nya tadi berapa, Nanda? 34/19 kali R1 R2 kita berapa tadi? 2 dan 3 dikali dengan 5. Dikali 5 ditambah 10 sama dengan 34 kali 5 150 170/19 ditambah 190/19 maka sama dengan 360/19 volt. Ini pada saat berjalan dari A ke B. Sekarang ayo berjalan untuk menentukan VAB itu berjalan dari A ke D, ke C, ke B dengan catatan arus bernilai negatif. Berapa nilai arusnya? Tetap 34/19 juga, tapi masukkan nilainya negatif. Ayo berjalan kita sekarang dari A ke B. A ke D, ayo lihat perjalanan kita. Dari A ke D, kita ketemu dengan IR1. Nah, IR7, sorry. Maka VAB sama dengan I kali R7 tambah I kali R6 tambah I kali R5. Nah, lihat lagi ke atas gambarnya. Nah, kemudian kita ketemu dengan sumber tegangan kita panjang. Berarti jika panjang nilainya adalah berapa? Positif ya. Kurang dengan ditambah E3 tambah E3 ditambah I kali R4 ditambah E2 ditambah I kali R3. Coba lihat lagi gambarnya kalau tidak percaya. Nah, setelah ketemu kita dengan E3 kan panjang, setelah itu kan ketemu kita dengan R4 sampai di C. C ke B lagi, ketemu pula dengan panjang. Berarti jika panjang kita ketemu berarti E2 ya, positif. Ketemu lagi dengan R3. Maka kita masukkan nilainya. Nah, min 34/19 kali R7 1 tambah R6-nya tadi berapa? R6 2 6 4 2 6 4 1 2 6 4 1 2 6 4 1
tambah 24 tambah 20 sama dengan min 34 per 19 kali 2 tambah 3, 9, 9, 10, 14 ya Nanda ya, kali 14 ditambah 34 sama dengan, kita cari 34 dikali dengan 14 berarti 6, 1, 12, 13, 43 6, 7, 476 min 476 per 19 tambah, kita coba lagi 34 kali 19 6, 3, 27, 30, 43 46 646 per 19 sama dengan 476 berarti 0, 7, 170 kosong ya. Coba cek lagi Nanda, kita cek lagi 34 dikali 14 6, 1, 12, 13, 43 berarti 6, 7, 476 ya. Kemudian kita cari lagi 34 dikali 19 6, 3, 27, 30, 4, 3 6, 4, 6 6, 4, 6 6, 4, 6 oh ada yang salah Nanda, ini kan ini tadi 20, ini dia salah kita ini 44 ya. Nah makanya nggak ketemu dia, berarti kita cari lagi 44 dikali dengan 19 44 kali 19 6, 3, 36 tambah 39 44 berarti 6, 3, 7 736 736 per 19 sama dengan 736 dikurang dengan 476 0, 10, 6, 260 cek lagi Nanda 190 ada kita yang salah kalkulator cek lagi Nanda 1 tambah 2 1 tambah 2 10 14 ya 14 kali 34 6 5 ya kan 2 1 4 476 benar. Kemudian 44 kali 19 6 3 36 39 4 4 berarti 6 3 8 36 836 836 836 kurang 476 067 maka hasilnya akan sama dengan 360 per 19 volt sama kan. Nah ini dia untuk menentukan nilai tegangan jepit pada AB dan bisa juga nanti pada BC. Tapi ingat ya, pada saat kamu menentukan tegangan jepit dari A ke B, karena arus tadi bernilai positifnya adalah di garis AB, maka jangan lupa nilai masukkan I-nya positif. Pada saat menentukan tegangan jepit dari AB, bisa dari ADCB, berarti arusnya bernilai negatif. Berarti jangan lupa pula masukkan nilai arusnya negatif seperti Ibu tadi, maka kita dapatkan hasilnya adalah sama. Maka berikutnya untuk tugas 3.
Untuk tugas 3 atau soal nomor 3, Ibu menyuruh kamu mencarikan VAC dan VBD. Nah, berarti untuk pertemuan kita hari ini ada soal kita 3 yang harus kamu kerjakan di buku latihannya seperti biasa. Kerjakan soalnya kembali dalam buku latihannya sehingga kamu bisa menjawab soalnya kembali pada buku latihannya. Kemudian jangan lupa difoto kembali latihannya, kirim ke Ibu dalam bentuk PDF harus secara vertikal, tidak secara horizontal. Ingat ya, tidak secara horizontal tapi cukup secara vertikal saja. Nah, berarti untuk pertemuan kita kedua hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Anda bisa paham semuanya. Sampai jumpa untuk minggu depannya.